Yo 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 yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian berkesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Bang Ultra akan menceritakan anime bergenre action, adventure, dan fantasi berjudul Saikyo no Shihen Soku wa Jutsushi. Ya, anime ini menceritakan tentang Noel, seorang anak laki-laki cucu dari pahlawan yang dikenal sebagai iblis abadi. Dia mengagumi kakeknya dan bercita-cita menjadi penjelajah terkuat. Namun kenyataannya saat ini dia itu hanya menjadi pendukung alias si tukang ngomong yang sama sekali tidak memiliki kekuatan bertarung. Meski begitu, Noel berambisi untuk membangun klan terkuat dengan menggunakan babangusnya untuk menyatukan para pembunuh dan pahlawan di bawah kepemimpinannya. Lantas seperti apakah kisahnya? Mari kita langsung gaskeun saja. Rau, rau, rau. Sebuah kisah tentang dunia yang tak lepas dari pengaruh iblis disebut Abyss. Semakin dalam tingkat Abyss, maka iblis yang muncul bertambah kuat pula. Kebetulan tempat yang mengalami malapetaka memiliki kedalaman Abyss level 12, sehingga yang menyerang desa keganasan dan kekuatan iblisnya bukanlah kaleng-kaleng. Parahnya, kondisi desa amat mengerikan, nyaris semuanya dilahap si jago merah. Sedangkan para iblis membantai setiap manusia yang mereka temui. Lantas, kakeknya Noel bernama Brandon, seorang seeker legendaris berjulukan sebagai Opperdead, memiliki tanggung jawab melindungi desa agar nyawa cucu tersayangnya terbebas dari serangan iblis. Akan tetapi Noel tak rela sang kakek pergi, soalnya iblis yang menyerang mereka bukanlah iblis sembarangan. Melihat ketakutan Noel, sang kakek mengatakan tentang kehebatannya kalau dulu dia itu disebut sebagai iblis abadi, jadi cucunya tak perlu khawatir. Namun tetap saja Noel tak rela, tapi tak ada jalan lain, keselamatan mereka semua bertumpu di kakeknya. Di situ sang kakek melarang Noel meninggalkan Rubana. Setelah sang kakek pergi, Noel menangis sedih karena dia takut tidak bisa bertemu lagi dengan sang kakek. Di luaran sana, para iblis makin menggila. Tak lama Brandon membelah si jago merah menggunakan pedangnya. Lalu terjadilah pertempuran sengit antara Brandon dan kawanan iblis. Jumlah iblis yang tak sedikit, ditambah lagi usia Brandon yang menua, membuat tubuhnya tak segesit seperti dulu. Makanya Brandon terluka sangat parah meskipun dia berhasil menumbangkan kawanan iblis. Selang beberapa waktu, pagi menyingsing, terlihatlah Noel mencari keberadaan kakeknya. Begitu mengetahui kondisi kritis Brandon, Noel tak kuasa menahan rintikan air mata. Di ambang hidup dan mati, Brandon berkata bahwa dia telah termakan usia, dirinya tak sekuat dulu lagi. Namun soal nyawa, Brandon rela berkorban asalkan cucu tercintanya bebas dari jeratan bahaya. Kemudian Brandon memastikan keinginan Noel sebagai penerusnya. Dengan sigap Noel menjawab bahwa Noel akan membuat dirinya menjadi seeker terkuat melampaui sang legenda iblis abadi. Tepat 2 tahun sejak peristiwa kematian Brandon, Noel sudah tumbuh besar. Noel bersama kelompoknya menjalani misi menghadapi iblis. Berkat arahan dan pengaturan dari Noel, kawan-kawannya dapat memusnahkan lawan mereka secara mudah. Nah, karena musuh mereka adalah vampir, Noel melibas lehernya, sebab tanpa tindakan itu si vampir bakalan hidup lagi. Hal itu juga dimengerti oleh Tania. Berhubung vampir tingkat rendah, pria berbadan kekar berotot dan tidak berurat bernama Walter menyarankan sebuah ide, yakni mereka harus membunuh tubuh asli si vampir yang disebut Ratu, yang dimana Ratu vampir adalah sosok yang menghasilkan keturunan tanpa henti. Namun Noel tidak sepemahaman, sebab cara efisien tidak selalu membawa hasil yang mudah. Apalagi bawahan sang Ratu vampir tak boleh diremehkan. Alasannya, jumlah bawahan Ratu yang banyak akan membuat mereka kerepotan. Bisa-bisa selagi melawan Ratu, party Blue Beyond ini akan disibukkan dengan anak-anaknya.
Gara-gara perbedaan pendapat, terjadi percekcokan antara Walter dan Noel. Walter yang menyinggung aturan dari party membuat Noel kesal. Walau pekerjaan juru bicara mesti dipatuhi oleh anggota, tetap saja kemampuan tempur yang minim membuatnya dianggap rendah. Hal itulah yang menyebabkan Noel tak puas dengan jobnya yang tak sesuai dengan pekerjaan sang kakek kebanggaannya. Karena merasakan ada tanda bahaya, Noel memerintahkan kawan-kawannya untuk berhati-hati. Lalu tak lama asap beracun menghiasi ruangan. Ya, inilah poin penting mengenai kehebatan juru bicara. Meskipun kemampuan tarung seeker, healer, dan pendekar pedang sangatlah tinggi, tetap saja bergantung pada sang jubir. Sehingga ketiga anggota Blue Beyond meminta Noel memberikan mereka instruksi. Lantas Noel yang tak mau dianggap remeh akan memperlihatkan kepada musuhnya kalau Noel bukanlah lawan yang enteng. Apalagi Noel punya kelebihan yang hanya dimiliki oleh seorang jubir, yakni kemampuan kalimat bab, yang dimana bakat itu dapat meningkatkan progres apapun di setiap anggota kelompok. Kemudian Noel mengeluarkan bakat penyebaran rencana bernama taktisian, yang dimana Noel mempengaruhi kekuatan para sahabat. Maka tugas bagian lini depan memperoleh peningkatan power sebanyak 25%, bahkan menambahkan stamina dan daya tempur sebesar 25%. Healer yang berperan penting dalam sistem barir dikerahkan kepada Tania, dan berkat efek bab dari Noel, barir Tania yang dikerahkan akan semakin kuat. Setelah itu Walter dan Lloyd diminta menyerang sang ratu. Tiba-tiba muncul sekawanan anak-anak vampir membuat mental Tania terguncang. Perlu kalian tahu, sebagai jubir Noel bisa menenangkan anggotanya, yang dimana Noel juga memiliki skill menstabilkan mental. Alhasil Tania kembali fokus tanpa rasa takut. Lalu Noel menyuruh kawan-kawan untuk fokus menghadapi sang ratu, sementara Noel akan menghadapi para vampir kroco. Sambil bertarung, Noel mengingatkan Tania untuk tidak berhenti memasang barir, sedangkan geng Lloyd diwajibkan menyergap secara beruntun. Ya, dengan menggunakan raungan serigala stun howl dan pistol anti-beast, Noel berhasil mendesak musuhnya. Lantas satu vampir yang tidak terjerat tekniknya masuk ke dalam hitungan rencana Noel, sehingga dikala si vampir menyerang, Noel mengeluarkan perintah serangan kombinasi antara Lloyd dan Walter. Dan akhirnya berkat gabungan serangan kedua pria berhasil membunuh sang ratu sekaligus bawahan yang tersisa. Sambil merehatkan diri, Noel teringat tangisan sewaktu kecil. Hanya karena gara-gara Noel tidak mendapatkan job yang hebat, melainkan cuman jubir. Noel yang tak henti menangis ditenangkan oleh sang kakek, yang dimana walau seorang jubir, Noel akan tetap dididik hingga menjadi seeker terhebat. Nah, usai menyelesaikan misi, party Blue Beyond pulang ke ibu kota Etrai Kekaisaran Pernan. Di wilayah itu mengalami kemajuan akibat peradaban sihir. Di saat bersamaan, ibu kota Etrai memiliki abyss yang tinggi, sehingga monster juga sering muncul di sekitarnya. Tapi berkat para petualang, kekacauan abyss bisa diatasi. Nah, sambil mengisi perut di warung langganan, Noel mengatakan bangga dengan kelompok kecilnya. Ada healer, pendekar pedang, dan juga seeker. Seperti biasa, Walter dan Noel tak lepas dari yang namanya pertikaian, yang dimana Walter terus saja mengingatkan job Noel sebagai jubir, tapi bermimpi menjadi seeker. Sedemikian banyak mengejek, Walter menyinggung kakek Noel sang iblis abadi, yang artinya gila uang. Teringatlah Noel dengan ucapan Brandom, yakni cucunya itu tidak boleh melupakan jati diri seorang seeker sejati yang selalu berhubungan dengan uang, dan jangan pernah mempedulikan apapun kata orang lain. Makanya Noel yang dilibas habis-habisan dengan perkataan si Walter membalas lebih brutal. Alhasil pertikaian yang nyaris berujung perkelahian dihentikan oleh pimpinan mereka yang bernama Lloyd. Setelah perut kenyang, party Blue Beyond nongkrong di dekat pancuran. Di situ mereka mengeluhkan penghasilan menyelesaikan misi yang harusnya dapat 5 juta, namun karena dipotong biaya admin, biaya ini itu bla bla bla, dan sisanya mereka cuma dapat jatah per orang sebesar 200.000 lebih. Padahal misi yang dijalankan itu sangatlah sulit. Meski begitu mereka tetap bersyukur karena anggaran party ini semakin terkumpul banyak. Dan wajar saja mereka mendapatkan gaji segitu. Habisnya party Blue Beyond merupakan pihak ketiga, bukan suatu klan.
Mengingat hal itu, muncullah niatan Noel ingin membuat sebuah klan. Makanya Noel menanyakan anggaran party yang terkumpul. Nah, karena anggaran yang terkumpul belum cukup untuk mendirikan klan, Noel siap menanggung sisanya. Sebab jika tidak berani mengambil resiko dan tantangan, mereka berempat tidak bisa berkembang. Apalagi Noel punya pengetahuan membentuk klan, jadi bisa dikatakan mereka tinggal mencoba saja. Akan tetapi Tanya dan Lloyd tidak sependapat sebab mereka itu belum berpengalaman. Justru karena itu party Blue Beyond harus berani mencoba keluar dari zona nyaman. Bisa dikatakan mulailah sekarang tanpa harus menunggu sempurna. Selain itu party Blue Beyond terbilang komplit karena punya kecantikan, ketampanan, kehebatan, dan kekuatan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merekrut dan menjadikan pusat perhatian. Mendengar hal itu, Walter setuju apa salahnya memperoleh uang, ketenaran, dan kejayaan. Bila ketiganya dimiliki, Walter bisa main ciwi siapapun termasuk Tanya. Waduh! Ya, Lloyd yang memiliki rasa pada Tanya jelas marah. Untungnya tidak ada baku hantam di sini, bro. Kemudian Noel mengatakan baik setuju maupun tidak setuju, suaranya seimbang. Namun terlepas dari penolakan geng Lloyd, Noel tetap pada pendiriannya. Yang dimana jika party yang dipimpin oleh Lloyd tidak setuju dengan pembentukan klan, jangan salahkan jika Noel keluar dari grup dan meminta uang anggaran dikembalikan. Jelas Lloyd terkaget dan sedikit panik. Dan akhirnya Lloyd menerima saran dari Noel, alias setuju akan membuat sebuah klan, akan tetapi Lloyd ingin membahas kelanjutannya di lusa nanti. Alhasil Noel dan kawan-kawan pulang ke penginapan masing-masing. Namun sebelum Noel menjauh, Tanya memanggilnya. Akan tetapi si Tanya malah tidak jadi bicara dan hanya mengucapkan selamat malam. Noel, oyasumi nasai. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Noel dibuat terkejut dengan kabar dari Walter, yang dimana Lloyd dan Tanya telah berkhianat membawa kabur uang anggaran party. Lalu Noel membaca surat yang ditinggalkan oleh Lloyd, di mana isinya tim Lloyd kejebak hutang, makanya terpaksa mereka menggunakan uang party untuk membayar tagihan. Ya, bagi Noel info yang dia terima sangatlah lucu. Sebagai bentuk hinaannya, Noel ketawa habis-habisan sampai air matanya keluar. Sikap Noel yang demikian diprotes Walter. Bagi Walter, hilangnya uang mereka bukanlah hal yang patut dianggap lelucon. Tapi di mata seorang Noel, aksi kedua pengkhianat itu benar-benar sangat kocak. Kemudian Noel memastikan apa yang akan kawannya lakukan jika bertemu dengan Lloyd maupun Tanya. Tentu saja Walter akan menghajar mereka. Namun Noel tahu betul sifat Walter yang dimana usai menghajar pasti bakalan ngajak damai. Dan hal itu takkan bisa mengembalikan uang mereka. Bahkan disebut dengan tindakan yang naif. Lantas Noel menegaskan bahwa dia akan membalaskan perbuatan pengkhianatan mereka berdua 1000 kali lipat dengan cara yang sadis. Ya, berdasarkan arah pembicaraan antara dia dan Walter, Noel yakin geng pengkhianat itu tidak mungkin meninggalkan jejak. Dalam artian cara satu-satunya mereka kabur dengan berjalan kaki. Didasari perkiraan itulah Noel punya ide, tapi dia tidak memberitahukan pada Walter. Ya, betapa mengejutkannya Walter. Si Noel malah mengumumkan Lloyd dan Tanya merupakan pengkhianat karena telah berani menggelapkan uang party. Bahkan Noel bersedia membayar 2 juta apabila berhasil menangkap hidup-hidup kedua insan. Cara kejar Noel tidak disetujui oleh Walter. Noel menegaskan hanya cara itu mereka akan menemukan kedua mantan party Blue Beyond. Sedari tadi tidak ada jawaban. Noel memastikan ulang kesediaan party yang mau menerima misi darinya. Dan akhirnya ada party Lightning Beat yang bersedia. Lantas mereka langsung bergegas untuk mencari. Namun perlu kalian tahu hal itu bukanlah tujuan utama Noel. Karena rencana Noel yaitu mencari belut sawah yang selalu bersembunyi menyimpan informasi. Dan benar saja tak lama muncullah party yang pernah bersinggungan dengan mantan anggota Blue Beyond. Lalu si pria tua, kita sebut saja Acoy, mengajak Noel dan Walter berbicara 4 mata. Setelah berada di gang sepi, Acoy memberitahu bahwa saat malam sebelum gerbang ditutup, beliau sempat melihat ciri-ciri insan yang disebutkan oleh Noel. Yang dimana party si Acoy bertemu mantan anggota Blue Beyond di Jalan Parley dekat gerbang selatan. Dilihat dari rutenya, Acoy yakin mantan anggota Blue Beyond pasti menuju desa Parnot.
Setelah mengetahui lokasi target, kedua parti saling menawar harga. Begitu tahu bayarannya cuma 1 juta, Acuy protes karena mereka ada 4 orang. Kalau dibagi rata jumlahnya sangatlah sedikit gitu ya. Sebagai jubir dan ahli strategi, Noel tidak mau dirugikan. Perkaranya, si Acuy memang berbagi informasi, tapi cara kerja menangkap buronan tetaplah menjadi tanggung jawab pihak Noel. Makanya bayaran untuk si Acuy cuma setengahnya. Nah, berhubung partinya itu cuman orang tua yang kekuatannya itu jauh di bawah target, beliau akhirnya setuju biaya informasi dihargai 1 juta. Lalu Noel meminta Walter bersama parti si Acuy pergi duluan ke gerbang selatan. Alasan Noel tidak bisa bareng karena dia mau mengurusi suatu hal. Namun Noel tidak mau berbagi informasi dengan Walter. Nantinya Walter bakalan tahu sendiri apa yang dikerjakan oleh Noel. 待たせたな。出発しよう。殺すことになってもか。で待っていてもいいぞ。バカにすんな。 Ya, orang yang dicari pihak Noel sudah berada di desa Parnot. Tampaklah raut kecemasan pada diri Tania. Sebagai teman senasib sepenanggungan, Lloyd mencoba meyakini Tania. Kalau Lloyd optimis, Noel takkan mungkin memburu mereka sebab semua uang sudah terpakai. Sialnya, praduga Lloyd salah. Noel yang Lloyd sangka tidak akan bakalan mencari telah datang menyapa. Secepat kilat Noel memakai raungan serigala Stonehall kepada pihak Lloyd sehingga mereka berdua tidak bisa bergerak. Setelah terciduk, Walter melampiaskan kekesalannya pada Lloyd. Namun bukannya merasa malu sudah menggelapkan uang party yang didapat dari darah dan nanah, Lloyd malah menunjukkan muka kulit kadalnya. Bahkan Lloyd menyalahkan pihak Walter yang seenak jidat mereka gitu ya menjadikan dirinya sebagai pemimpin party. Apalagi sebagai pemimpin memiliki banyak tanggungan dan beban kerja. Makanya Lloyd mengaku dirinya itu tidak bersalah sama sekali. Kemudian Noel mengingatkan bahwa Lloyd sendiri yang mengajukan diri sebagai pemimpin alias bukan mereka yang memilih. Lalu ucapan dan sikap Lloyd yang tidak ada rasa tanggung jawab sama sekali dibalas secara sadis oleh Noel. Sampai-sampai Lloyd minta ampun dan memohon Noel untuk menghentikan aksinya. Ya, Noel di sini benar-benar sangat murka dengan kelakuan Lloyd yang ebleknya keterlaluan. Soalnya semua uang party dipakai untuk berjudai. Saking ketagihannya dengan judai, tanpa sadar si Lloyd itu terlilit hutang di mana-mana. Dengan kata lain, uang anggaran party digunakan untuk berjudai sekaligus untuk membayar hutang. Makanya Lloyd kabur ketika ditanyai soal uang anggaran untuk membentuk klan. Nah, Tania yang mencoba meminta belas kasihan langsung ditampar oleh Noel melalui kata-katanya. Yang namanya kawan tidak mungkin memakan uang rekan demi berjudai. Harusnya kalau main judai ya pakai uang sendiri lah, bukan hak orang lain, goblok. Sabar bang, tarik napas dulu bang. Nah gini nih, makanya gue nggak mau deket sama orang-orang yang suka main judai, apalagi main judai street. Emang pada goblok semua. Bang udah bang, gak usah curhat bang, lanjut dulu bang. Iya. Ya, di situ Noel berkata jika Tania mau menggantikan Lloyd disiksa, sudah tentu Noel akan berhenti menghajar si cowok sialan. Noel menyatakan bahwa dia sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender. Dalam artian Noel tidak akan pandang bulunya, meski cewek sekalipun kalau salah mesti dihajar. Kemudian Noel menggunakan teknik pengulik kebenaran confess, yang dimana Noel bisa membuka tabir di hati Tania. Dan tanpa sadar Tania mengaku bahwa dia juga suka berjudai. Sialnya si Lloyd tidak mau meminjamkan uang pada Tania. Kalau lanjut mainnya si Tania yakin dia bakal menang judai. Waduh. Dan akhirnya kita semua tahu belang dari kecantikan dan kelembutan yang disuguhkan oleh Tania selama ini. Maka dari itu tak ada kata ampun bagi mereka berdua yang sama-sama gobloknya. Nah, berhubung Noel dan Walter telah menghakimi pihak Lloyd, lantas Acuy meminta bayarannya. Noel bilang tunggu dulu sebentar karena dia pasti akan bayar gitu ya setelah urusannya selesai. Namun karena Acuy terlalu terburu-buru gitu ya, sontak Noel langsung menghajar si Acuy hingga tak sadarkan diri. Wow. Ya, ternyata Noel pernah mempelajari teknik penghenti jantung dari sang kakek. Kala itu Noel yang memiliki job sebagai jubir mendapatkan pengajaran penghentian jantung dengan cara memberikan tekanan yang kuat. Hal itu amat berguna melindungi diri Noel dari bahaya karena sang kakek ingin cucunya bisa hidup lebih lama. Kemudian misi rahasia yang dimaksud oleh Noel telah tiba. Ternyata sebelum datang ke desa Parnot, Noel menjalin kesepakatan dengan pedagang budak bernama Pinocchio Barzini. Beliau adalah pemilik organisasi mafia besar di Kekaisaran, yakni famili Luciano. Sepak terjang Pinocchio bukan hanya sebagai penasehat, tapi bos dari organisasi rekanan mereka Familia Barzini. Namun sikap Pinocchio yang bermuka dua membuat dia dijuluki sebagai Mad Pierrot.
Tampaklah raut-raut wajah terkejut baik dari pihak lawan maupun kawan bahwa Noel mengenal mafia besar. Begitu mengetahui mereka akan dijual ke Pinocchio, Lloyd dan Tania langsung histeris. Ya, agar tahu mana yang lebih menguntungkan, Noel menjelaskan tentang pilihan yang ada. Kalau tak mau dijual, pihak Tania bakal dilaporkan ke polisi dan mereka akan dijadikan sebagai pekerja paksa di tambang selama 10 tahun. Nah, karena memiliki persentase hidup cuma 2%, lebih enakan jadi budak, itu pun kalau mereka beruntung punya majikan yang baik. Kemudian, harga yang ditawarkan oleh Pinocchio cuma 5 juta. Alasannya, dalam beberapa hari, pihak gereja akan menerbitkan fakta miskin terhormat. Berdasarkan omongan Pinocchio, si Noel membalikkan lagi ucapan yang menetapkan harga rendah menjadi 3 kali lipat. Hal itu membuat Pinocchio syok. Lantas Noel mengaku akan mengatakan pada pihak bangsawan harga jual mantan anggota Blue Beyond senilai 30 juta. Tujuannya untuk menilai kenaikan harga agar Pinocchio mendapat keuntungan berkali-kali lipat. Nyatanya biaya beli mereka cuma sekitar 15 juta. Alhasil kesepakatan telah disetujui. Nah, karena si Walter diam-diam baik tidak mau menyelamatkan si Tania, langsung dihujat habis-habisan oleh si Tania. Tentu saja Walter tak habis pikir dengan kelakuan wanita yang pernah dia taksir. Nah, setelah uang muka didapat, Noel membayar parti si Acuy. Walau si Acuy menyebutnya sebagai iblis, Noel malah bangga karena hal itu menandakan langkah Noel menjadi kuat semakin dekat. Esok harinya Noel mengantar kepergian Walter. Teringatlah Walter dikala mereka minum-minum sehabis memberikan pihak Lloyd pelajaran. Kala itu Noel masih ingin berpartner dengan Walter yang dianggap sebagai pejuang sejati meskipun Walter orang yang naif. Masalahnya Walter mau pensiun jadi seeker dan memutuskan untuk pulang kampung. Sesudah mengenang hal itu, Walter dan Noel pun berpisah. Sambil menatap Noel, Walter berkisah bahwa pria yang disukai Tania adalah Noel. Masalahnya Noel punya tujuan lain ingin menjadi kuat, tentunya percintaan takkan membuatnya tertarik. Bagi Walter, Noel adalah sahabat terbaik dan dia mengakui bahwa Noel adalah orang yang kuat yang tidak bisa ia lampaui. Sementara itu di perjalanannya, Noel melihat ular yang berganti kulit. Hal itu membuat Noel berpikir bahwa parti Blue Beyond bakalan terlahir kembali dengan anggota yang lebih kuat. Karena mencari rekan baru untuk parti Blue Beyond, Noel membuat iklan di mading jalan. Kebetulan ada ciwi bernama Alma Juda Kali penasaran dengan si Noel, cucu dari orang yang dijuluki Opper Dead. Noel Storen. Sementara itu Noel berharap ada calon anggota yang mendaftarkan diri setelah melihat iklannya. Namun ketua dari Lightning Bite bernama Wop tidak yakin ada pelamar, sehingga Wop memakai kesempatan itu melakukan bujuk rayunya untuk merekrut Noel. Dalam hati Noel mengakui kemampuan anggota parti Lightning Beat. Gencarnya desakan Wop membuat Licia dan kawan-kawan menyadari betapa kerepotannya itu si Noel. Sikap itu jugalah yang membuat Wop ditolak cintanya oleh putri pedagang bunga. Nah, karena rahasianya itu dibongkar, Wop langsung salah tingkah. Namun Noel tahu betul gimana caranya membungkam Wop yang memaksanya menjadi bagian Lightning Beat. Berdasarkan perkiraannya itu, Noel bersedia masuk ke parti Lightning Beat. Omongan Noel langsung dipotong oleh Wop yang terlihat bangga sebagai ahli merayu. Sayangnya, begitu mengetahui Noel akan menggantikan Wop sebagai pemimpin, dia langsung tercengang. Kocaknya, Licia dan yang lainnya setuju-setuju saja mereka dipimpin oleh Noel. Alhasil Wop mengingatkan kalau dialah pendiri parti Lightning Beat. Lalu tiba-tiba datanglah Alma yang membuat Noel maupun parti Lightning Beat terkejut. Gimana tak terkejut, hawa keberadaan seorang Alma sama sekali tidak terdeteksi oleh Licia. Padahal Licia merupakan ras elf, mempunyai kemampuan pelacak yang cukup hebat di kelasnya. Dari situasi tegang, situasi berubah jadi lebih rileks. Itu karena Alma bukan cari ribut melainkan untuk interview. Setelah mengetahui alasan keberadaan Alma, Noel segera menjalankan interogasinya. Noel yang tak mau menjadi pengasuh membutuhkan rekan yang sudah dewasa. Kebetulan sekali usia Alma memenuhi persyaratan awal Noel.
Saking penasarannya, Party Lightning Beat ikutan mewawancarai. Tapi yang ditanya malah biodata Alma. Sedari tadi tidak ada yang membahas tentang kekuatan. Lantas Noel langsung mengambil alih wawancara. Didasarkan omongan Alma, diketahui bahwa si Ciwi manis ini berada di peringkat C. Selain itu, Alma pernah bekerja sebagai scout yang bertugas untuk memanah dan pemilik skill pendeteksi. Hal itu sangat bermanfaat ketika melakukan penjelajahan di Abyss. Namun hal yang paling mengejutkan Noel, si Ciwi bukan fokus menjadi seeker, melainkan lebih tertarik pada Noel. Alasannya si Noel merupakan cucu dari Opperdead. Berkisahlah Alma bahwa dulu kakeknya pernah bertarung melawan Opperdead yang berdampak pada hilangnya tangan kanan beliau. Tapi Noel tidak perlu cemas karena Alma di sini tidak ada keinginan untuk balas dendam. Apalagi Brandon dan kakeknya Alma juga sudah meninggal. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Setelah itu Noel dan semua orang yang ada di sana pada terkejut setelah mengetahui siapa yang menjadi kakek Alma. Orang tersebut adalah Alcor Yudakali. Beliau merupakan pendiri dan pemimpin kultus assassin, yakni organisasi rahasia yang membunuh siapa saja sesuai dengan permintaan. Lebih tepatnya Alcor adalah pembunuh bayaran legendaris. Dimanapun tempatnya pasti ada saja orang yang suka cari ribut dan pembenaran atas persepsinya. Contohnya pria ini kita sebut saja Acuy. Merasa dirinya paling OP dan dia ingin membuktikan bahwa Alma hanya bacot doang dengan mengatasnamakan Alcor Yudakali. Don Ya, dari kejadian tersebut Noel langsung memutuskan saat itu pula dia menerima Alma menjadi anggota Blue Beyond. Kemudian Noel mentraktir Alma roti goreng Mang Udin. Ketika menyantapnya, Alma langsung terkesima dengan rasanya yang ada sedikit ke-strawberry-strawberryan, hingga membuat Noel sampai terheran-heran. Ya, ternyata selama ini Alma hidup di pegunungan alias orang gunung yang belum pernah merasakan enaknya roti goreng Mang Udin yang ada stroberinya. Ya, dari obrolan dengan Noel, Alma tahu orang akan susah untuk percaya jika Alma menyebutkan dirinya sebagai cucu dari Alcor Yudakali. Tapi kalau Alma langsung yakin bahwa Noel adalah cucunya Brandon. Hal itu terlihat dari mata Noel yang mirip dengan Brandon. Mata yang rela melakukan apapun demi menjadi pemenang. Alcor pernah bercerita bahwa Alma tidak boleh menantang si Brandon. Alasannya si Brandon selalu punya cara melampaui pikiran lawannya. Lalu pembahasan berganti ke topik pekerjaan yang harus Alma tekuni. Tadinya dari Scott, si Alma itu mau beralih ke assassin. Namun ketika ujian berlangsung dia malah digagalkan. Walau bakat Alma diakui, tapi sikapnya itu dianggap tidak layak menjadi assassin. Hal itu dikatakan langsung oleh pemimpin kultus yang baru. Meskipun tidak terima, Alma tidak bisa berbuat apa-apa dan dia memilih lebih baik keluar. Apalagi Alma mendengar organisasi kultus assassin yang bersifat rahasia sampai sekarang ini akan berubah menjadi organisasi resmi pemerintahan di bawah kekaisaran. Sontak saja Noel di sini histeris. Impos rahasia itu diketahui olehnya. Bisa-bisa nyawa Noel jadi incaran. Herannya si Alma pun baru sadar sudah membongkar rahasia sebesar itu. Tapi tenang, Alma bisa menjamin sebagai kakak keselamatan Noel yang utama. Di perjalanan, Noel menerangkan pekerjaan jubir yang dianggap memiliki daya tempur rendah, tapi mempunyai bab yang berguna meningkatkan daya tempur kelompok. Contohnya, skill Assault Command yang berefek dapat menyingkat pertempuran, namun memerlukan pengetahuan tinggi akan situasi. Jika salah langkah bisa melibas anggotanya sendiri. Makanya diperlukan jubir yang cerdas agar bisa memonitoring anggota berdasarkan kekuatan masing-masing. Nah, hal yang membuat Alma takjub Noel bisa melindungi diri sendiri yang padahal harusnya seorang jubir bergantung pada rekannya. Setibanya di hutan tempat biasa Killer Rabbit bermukim, Noel mengatakan untuk menerapkan babnya pada Alma. Bagi Alma, kekuatannya seorang sudah cukup alias tidak perlu lagi menggunakan jasa Noel. Sayangnya Alma telah salah besar. Menerima bab bukanlah hal yang bisa dilakukan begitu saja, karena hal ini bergantung pada kekuatan individu seseorang. Alma menyatakan bahwa dirinya memiliki bakat Asel yang bisa meningkatkan kecepatan 5 kali lipat. Tentunya Alma sudah melakukan latihan memperkuat otot supaya bisa mengimbangi kegesitan tersebut. Jika tidak, tulangnya akan patah dan dagingnya akan robek ngaberewek.
Kemudian Noel ingin melakukan uji coba terhadap Alma karena butuh pembiasaan orang yang menggunakan bab milik Noel. Party lamanya saja membutuhkan waktu sebulan. Itu artinya tugas kali ini ingin melihat seberapa jauh Alma beradaptasi dengan babnya Noel. Sesudah mendapatkan pengetahuan, Alma akan memperlihatkan bahwa dia layak memperoleh bab dari Noel. バトルボイスタクチだ。1匹以上捕まえてくれば合格。 Ya, hanya dalam waktu 8,6 detik, Alma berhasil menangkap semua buruan. Dan Alma mengakui bahwa bab yang diterapkan Noel sangatlah dahsyat. Di situ Noel menyatakan bahwa Alma telah lulus uji coba. Dari hasilnya, Noel mengagumi adaptasi Alma. Makanya sebagai party mereka bisa melakukan misi, yakni menangkap begal yang mengusik warga desa Min. 手紙？ああ、初仕事は盗賊狩りだ。 Ya, baru kali ini melakukan perjalanan menggunakan kereta sehingga Alma merasa senang. Namun Noel yakin kebahagiaan naik kereta hanya sebentar saja. Apalagi perjalanan mereka ke desa Min sangatlah jauh, dapat mengakibatkan bokong keram dan singsiremen. Kemudian Noel menjelaskan macam-macam pekerjaan sebagai seeker, yang dimana para seeker atau penjelajah tidak hanya menjalankan misi. Para seeker ada yang bekerja sebagai penelusur reruntuhan, ada juga sebagai pencari harta karun, bahkan membantai para bandit dan juga monster. Jika kita simpulkan sama saja kayak petualang bro. Ya, intinya misi bisa didapat lewat serikat, tapi bisa juga mendapatkan langsung dari tuan tanah. Seperti halnya misi kali ini yang dijalankan oleh Noel bersama Alma. Setelah turun dari kereta, benar saja yang dikatakan Noel, nikmatnya naik kereta cuman sesaat. Selebihnya, bokong Alma mati kaku dan sedikit singsiremen. Nah, karena sore menjelang malam, Noel dan Alma singgah ke kota Eudora. Sayangnya, tidak ada satupun penginapan yang memiliki kamar kosong. Setelah mencari ke berbagai penginapan, akhirnya ada satu penginapan yang masih menyediakan kamar kosong. Tapi cuman ada satu kamar. Itu artinya... Artinya apa, Bang? Enggak jadi. Nah, lalu Noel mengizinkan Alma untuk memakai kasur, sedangkan Noel bakalan bobo di kolong kasur. Lantas Alma bersedia tidur di kasur bersama Noel. Waduh, jelas gak boleh lah. Ya, untungnya Noel menolak. Duh, kalau begitu mah nanti digerebek warga tuh bro. Aman, Bang. Aman pala lu. Ya, usai Noel mandi, Alma begitu takjub melihat bodi Noel yang keras berotot dan berurat. Dan Alma tahu bahwa tubuh Noel itu pasti ditempa dengan latihan yang sangat keras. Namun sayang, sekeras apapun latihan Noel tidak mungkin bisa mengalahkan lini garda depan. Dengan kata lain, kerja keras hanyalah sia-sia yang tidak bisa melampaui seseorang yang memiliki bakat dari lahir. Sejenak Noel langsung termenung, lalu menjitak kepala si Alma. Karena Alma terlalu ikut campur ke dalam urusan orang lain. Nah, ketika Alma sedang mandi, Noel berbaring di kasur sambil memikirkan perkataan Alma barusan. Di situ Noel kembali mengingat masa kecilnya yang menangis karena mendapatkan job paling lemah. Meski begitu, sang kakek memberikan semangat bahwa job apapun yang dimiliki Noel, sang kakek percaya bahwa Noel akan menjadi seeker terkuat tingkat kabupaten. Ya, saking fokusnya memikirkan hal itu, Noel lupa dan langsung ketiduran di kasur. Lalu saat terbangun dari tidurnya, Noel langsung terkaget terdampar di sebuah melon tanpa cangkang yang sangat gemoy sekali, teman-teman. Setelah itu party Blue Beyond mampir ke desa Min. Kedatangan keduanya segera disambut oleh Pak Kades. Namun melihat party Blue Beyond cuma 2 orang, Pak Kades ragu. Noel meyakini bahwa mereka berdua saja sudah cukup. Setelah itu pihak Noel dibawa ke ruang tamu untuk melanjutkan obrolan mengenai pekerjaan mereka. Dari jumlah yang disebutkan Pak Kades, anggota bandit terdiri dari 20 orang. Selain itu mereka membicarakan kejahatan para bandit, tak hanya menculik para gadis, tapi menimbulkan korban jiwa. Kemudian Pak Kades menyerahkan uang mukanya, sementara sisanya akan diberikan ketika misi telah diselesaikan. Kemudian Noel dan Alma berangkat menuju tabing hutan bagian timur. Namun sebelum keduanya menjauh, anak Pak Kades bernama Chelsea datang menyapa. Dengan malu-malu Chelsea mengingatkan baling-baling bambu yang Noel buatkan untuknya. Baling-baling bambu itulah yang terbang paling tinggi. Bagi Chelsea, baling-baling bambu tersebut merupakan hartanya yang paling berharga. Ucapan Chelsea membuat Noel senang.
Lalu Chelsea mendoakan kesuksesan Noel dan akan menyambut si ganteng dengan masakan lezat ibunya. Setelah Chelsea pergi, Noel mengeluhkan wajah centil Alma. Mengapa Alma menunjukkan raut wajah yang kayak begitu? Alma bilang bahwa Noel sangat imut punya fans seorang bocil. Apakah Noel akan melibasnya? Jelas kesel lah itu si Noel dan balik menyinggung soal melonnya yang tobrut. 黙ってろ無駄父バカ女 Bang jelasin yang jelas bang. Gue nggak paham bang. Berisik lu. Ya, setibanya di lokasi target, jumlah yang disebutkan Pak Kades tidak sesuai. Walau begitu bagi Noel itu tidak masalah. Kemudian Noel menanyakan kesiapan Alma dalam membantai bos bernama Dogor si penyayat. Jika dilihat dari situasinya, Alma bisa membunuh si Dogor kalau tidak ada gangguan dari anak buahnya. Hal itu sudah cukup, selebihnya Alma hanya mengikuti aba-aba dari Noel saja. Menggunakan kemampuan menyembunyikan keberadaan, Alma mengenap-ngenap menuju tenda Dogor berada. Sementara itu, dengan memakai bakat telepati, Noel dan Alma bisa berkomunikasi melalui pikiran mereka. Sesudah Alma berada tepat di depan tenda Dogor, dia segera memberitahukan kepada Noel. Noel yang sudah mendapatkan kepastian, langsung mengerahkan raungan serigala Stunhole. Dan berkat hal itu, semua anak buah Dogor tidak bisa bergerak. Disitulah Alma beraksi membunuh si Dogor. おいどうしたお前ら 殺しを楽しんでやがるな Ya, setelah itu Noel melancarkan serangan lanjutan, yakni memakai kekuatan yang berasal dari pistol khusus jubir. Dan tak butuh waktu lama para begal tewas terbakar. Setelah itu para party Blue Beyond pulang ke rumah Pak Kades sambil membawa barang bukti berupa kepala Dogor yang masih hangat. Lalu Noel menagih janji Pak Kades tentang sisa pembayaran. Terlihatlah raut wajah cemas dari Pak Kades, seolah-olah Pak Kades enggan memenuhi kesepakatan dan akan membuat siasat. Namun Noel sendiri mencium gelagat mencurigakan dari Pak Kades dan istrinya. Tapi selama kejahatan belum terciduk, Noel masih bersikap santai. Usai makan malam, Pak Kades tak langsung membayar tagihan. Beliau menundanya menggunakan tawaran minum anggur. Selagi Pak Kades dan istrinya mampir ke dapur buat mengambil anggur, Chelsea mengajak Noel bercerita. Sudah lama Chelsea mengagumi Noel. Bisa dikatakan Noel adalah sosok yang menginspirasi Chelsea menjadi seorang seeker. Lalu Noel yang amat memuja pekerjaan seeker membagikan beberapa informasi, yang dimana untuk menjadi seeker, Chelsea perlu melakukan pendaftaran ke ibu kota. Setelah terdaftar, Chelsea akan mengikuti pelatihan di akademi 2 tahun untuk job seeker. Namun kalau memilih pekerjaan supporter yang di bawah seeker, cuman butuh setahun saja. Walau biaya pendidikan ditanggung oleh kekaisaran, tapi biaya hidup mesti dipenuhi secara pribadi. Itulah masalahnya, sebab tinggal di ibu kota biayanya cukup besar. Tapi semua itu tak masalah, semuanya bisa Chelsea lakukan dengan sabar. Usai mendengarkan penjelasan, Chelsea makin bersemangat, berharap kelak Chelsea yang sudah menjadi seeker terhebat bisa masuk ke dalam party Blue Beyond. Mendengar hal itu, Noel amat mendukung langkah Chelsea. Noel berjanji bila Chelsea sudah memenuhi hal mutlak akan kekuatan, mereka bisa berjuang bersama-sama sebagai anggota party. Tak lama anggur tiba di meja. Sambil menuangkan anggur, Pak Kades mengatakan bahwa minuman itu harganya sangat mahal. Lalu Noel mengikuti permainan Pak Kades. Noel mengakui dari aromanya saja si anggur memang pantas dihargai mahal. Namun sebelum mereka meminumnya, Noel ingin beliau yang meneguknya terlebih dahulu. Mendapatkan perlakuan istimewa tersebut, Pak Kades jadi cenat-cenut. Bukan karena jatuh cinta, tapi takut ajal menjemputnya. Soalnya si anggur telah beliau masukkan racun. Nah, karena tidak terima dituduh memasukkan racun, si Pak Kades yang kintil meminta suatu bukti. Aduh, kintil. Sontaklah Noel menegaskan, pertama Pak Kades menipu soal jumlah anggota begal yang katanya 20 orang, namun nyatanya 2 kali lipat lebih dari itu. Dan tujuannya untuk mengurangi uang yang mau dibayarkan. Kedua, Pak Kades tak mungkin membeli anggur yang harganya mahal, apalagi dari baunya anggur tersebut berada di kelas terendah. Dan ketiga, Pak Kades ingin meracuni party Blue Beyond agar tidak membayar jasa mereka. Karena Pak Kades tak mau jujur, Noel menggunakan kekuatan kompas. Sehingga keluarlah dari mulut Pak Kades sendiri kalau dia itu tidak mau memenuhi pembayaran. Selain itu, beliau akan menjarah harta party Blue Beyond usai melakukan pembunuhan. Setelah fakta kejahatan terkuak, Noel segera memberikan Pak Kades pelajaran. Gara-gara tindakan itu, mata sebelahnya terluka parah. Belum cukup bagi Noel, dia ingin mencederai mata satunya lagi.
Pak Kades mengira aksi kejahatannya akan mendapatkan keringanan setelah dia jujur alasan berniat melakukan pembunuhan. Namun Noel tidak peduli urusan Pak Kades yang berhutang dengan keluarga mafia. Tak ada alasan yang dibenarkan dari tindakan pengkhianatan, cuman kematian yang mesti Pak Kades terima. Nah, karena tak mau ayahnya mati, Chelsea menyerahkan semua uang yang mereka punya. Jika Chelsea memberikan uang tersebut, keluarga mereka bakal dibantai oleh mafia, namun tak ada jalan lain. Lalu setelah Noel mengambil uang tanpa rasa kasihan, Chelsea mengatakan dia sangat membenci Seeker. Tapi Noel tak peduli dan langsung pergi begitu saja. Di perjalanan Alma mengatakan sungguh ironis dibenci oleh orang yang mengagumi. Bagi Noel itu tidak masalah sama sekali. Jika dia memikirkan hal itu, maka tidak ada tempat untuknya di muka bumi ini. Menurut Alma, muka imut Noel itu tidak sesuai dengan perangai sadisnya. Kemudian terlihatlah oleh Noel dan Alma sebuah pesawat yang berlambang regalia bintang 3 milik klan God Dinner. Karena Alma tidak tahu apa itu regalia, Noel memberikan penjelasan kalau regalia adalah klan yang diakui oleh kaisar. Totalnya ada 7 regalia di kekaisaran. Ketujuhnya tidak memiliki kesetaraan, tapi diukur dari kekuatan dan pencapaian. Regalia paling bawah ada 4 klan bintang 3, 2 klan bintang 2, dan 1 klan bintang 1. Kepemilikan pesawat termasuk hak khusus yang diperoleh oleh regalia. Dari keterangan Noel, Alma yakin semua anggota regalia sangatlah kuat. Tak hanya kekuatan yang mereka punya, namun segalanya. Makanya di sini Noel sudah memutuskan dalam kurun waktu setengah tahun, party Blue Beyond akan menjadi regalia. Mendengar keyakinan Noel membawa Alma pada obrolan dia dengan Simon. Waktu itu Simon tahu Alma anak Alcor bukan cucunya. Alma sendiri juga yang membunuh Alcor. Hal itu diakui oleh Alma. Alasan Alma nekat membantai ayahnya semua karena kegilaan Alcor. Yang dimana sejak kalahnya dari Brandon, Alcor melimpahkan ambisinya kepada keturunannya. Satu persatu sesama saudara saling membantai sampai menyisakan Alma seorang. Makanya Alcor yang membuat Alma kehilangan para saudara pantas untuk dibunuh. Terlepas dari apapun, kekuatan Alma tidak dibutuhkan di kultus. Itulah alasan Alma tidak diterima menjadi bagian dari kultus asasin. Kabar itu membuat Alma syok berat karena dia telah menyia-nyiakan 21 tahun berada di kultus jika hanya untuk dibuang. Di tengah keterpurukan Alma yang tidak tahu lagi harus hidup sebagai apa, Simon memberitahukan kalau Brandon memiliki cucu bernama Noel yang seorang jubir. Dan job jubir merupakan pekerjaan yang paling rendah di kelasnya. Bila Alma tertarik dengan Noel, bisa menemui si ganteng di ibu kota. Usai mengenang hal itu, Alma memeluk Noel hingga Noel dibuat bingung. Kemudian secara tegas Alma mengatakan bahwa dia akan bertarung demi Noel selamanya. Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Jelas seru lah, masa enggak sih? Ya pokoknya mah kita harus lanjut anime ini. Gimana, setuju nggak? Setuju nggak? Ya jadi wesi. Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Utanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas setiap konten yang ditonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.